Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal pesen anime game jadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Kusuria no Hitori Goto. Jadi episode kemarin bisa bilang sudah banyak hal yang sudah di-spill. Bahkan si Lakan aja nih udah mulai muncul di publik gitu kan, dan bertemu dengan Jinchi gitu kan, dan ingin memecahkan kasusnya sendiri. Nah, makanya di sini kita lihat bagaimana atau respon Jinchi dan terutama mau gitu kan mengetahui kasus ini, yang tidak menunggu berbagai episode baru dari Kusuria no Hitori Goto. Let's go. Oke, tidak menunggu berbagai episode baru dari Kusuria no Hitori Goto. Let's go. Kita langsung opening seperti biasa ya. Ya gue minta maaf ya kalau misalkan baru upload Kusurianya gitu kan. Karena banyak konten yang ke-up juga gitu kan. Jadi makanya ya begitulah. I'm not here, I'm not here, no need, no need, Oke. Mhm. Aha. Ada udang di balik batu. Hmm. 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 Silakan ya. Hmm. Silakan, silakan, iya, silakan. Tapi kalau tambahin sih, tambah silakan ya.
Gue pikir kayak diulang men. Emang ternyata emang masih ngandelin si Basen ini gitu. Gue pikir kayak diulang gitu kan. Soalnya template sama banget. Hmm. 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 Kayak itu ya, kayak arang, bukan arang sih. Ya arang bener sih. Kayak batu apa gitu. Hmm. Mm-mm. 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 Hmm. Mm-mm. Putra tertua, oke. Jidat panjang dengan gaya balet, ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Sesuai dengan. Mm. Nggak cocok, iya. Hmm. Semua punya keresahan masing-masing, tapi akuarium ini nih yang agak beda nih. Ya, terus juga hubungannya emang kurang baik juga sih. Hmm. Iya. Kadang nggak pernah akur, men. Mm-mm.
Ada yang ada yang mm, mm, mm. Oke. Dan emang cahayanya mengarahnya ke lubang kunci itu ya, makanya ini menarik sih. Mm. Jadi kuncinya adalah ada di mangkuk itu. Hmm, oke. Kita lihat, ya kan? Apakah ini work apa enggak gitu kan? Bener. Ya, dan itu langsung mengarah ke lubang kuncinya gitu kan? Kayaknya dikorosi kayaknya sih. Iya bener. Bener ternyata, jadi korosi. Ini korosi kan bener deh bahasanya. Ya, sekarang bisa dibuka kan? Karena udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada ini ya. Sekarang bisa. Iya. Hmm. Oh, oke. Ini beda, beda. Ini ngomongin sakit nih ya. Mm-mm. Solder. Oke. Mm-mm. Oke. Oke. Kali ini bagian atasnya ya. Apa isinya kunci lagi? Apa isi? Oh, oke. Pita biru, iya. Yang ada di. Ah, iya. Hmm.
Mm. Dan dia seneng geblek. Mm-mm. Hmm. Gila sih ini berat nih, ini bahasannya berat nih. Bahasannya berat banget men. Mm-mm. Oke. Hmm. Hati orang. Mm-mm. Sebagai anak. Mm-mm. That's right. Hmm. Oke, baik lagi. Oke. Ah, ya. Khawatirnya, kita khawatirnya bukan masalah keturunan ya. Maksudnya, iya bisa jadi ketika nanti mereka mengapa namanya bukan menggunakan kebiasaan, maksudnya karena kebiasaan ayahnya juga bikin logam, bikin emas, makanya takutnya punya penyakit yang sama gitu kan, seperti ayahnya gitu. Ini itu maksud pesan itu, maksudnya ke situ ya, kayaknya. Ah, oke. Okay. Wow, ya ada pesan tersendiri ya. Mm-mm. Ya, ada pesan terselubung lah gitu. Mm-mm.
Hmm. Mm-mm. Oke 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 oke. Diting ditinggal men. Wah gila sih. Gila sih. Lah kan misterius banget. Oke. Riasan. Hah? Gitu. Hah? Gitu. Hai. Next episode men. Ya jadi intinya uh, ya seorang pengrajin logam, logam emas ya, pengrajin emas lah gitu kan. Logam sih nih, logam. Logam yang dimana orangnya udah nggak ada dan dia uh, minta atau bilang ada surat wasiat gitu kan, dan di sini mau memecahkan kasus ini gitu kan. Sebenarnya secara nggak langsung ini menyatukan mereka gitu kan sebagai anak yang lagi nggak akur gitu kan. Gak ada pesan tersendiri gitu kan. Itsuka tanaka arigato no ideru made. Enak main lagu yang main. Sampai sedih gua. Emang kadang mungkin gue sering denger ini sih, sering denger fullnya sih. Jadi lagunya enak banget emang. Jadi cewek kah? Cakep ya. Jadi kayak bocah anjir. Jadi kayak bocah di next episode men, next episode net mau dengan penampilan berbeda gitu kan. Ya jadi intinya sebenarnya ada maksud tersendiri gitu kan. Jadi pesan yang disampaikan di episode ini adalah bagaimana walaupun emang ini memang dipecahkan gitu kan sama mau gitu kan, dan membuat memecahkan kasus yang dimana apakah selama ini pesan pesan si ayah dari ketiga anak ini nih apakah tersampaikan apa enggak gitu. Makanya kan akhirnya kan tadi si Mao kan menggunakan segala cara gitu kan agar bisa membuka lacinya yang tidak bisa dibuka gitu kan. Nah, makanya di sini dia menggunakan segala apa ya, kayak semacam kayak ilmu sainsnya gitu kan untuk apa namanya memecahkan kasus misteri ini dengan berbagai apa namanya kayak semacam ini sih, kayak semacam apa ya, teka-teki lah, teka-teki yang dipecahkan gitu kan, mulai dari akuariumnya diletakkan di tempatnya, terus menggunakan air, pantulan cahaya dan membuat korosi, dan akhirnya benda yang mengganjal itu jadi lepas dan akhirnya bisa dibuka dengan baik gitu kan. Dan di situ memberikan sebuah pesan kalau ya mereka itu sebenarnya harus lebih akur lagi agar bisa meneruskan bisnis ayahnya gitu, atau meneruskan kerja ayahnya gitu. Makanya di sini kan memang akhir endingnya tiga-tiganya akur gitu kan, tapi di sini tiga-tiganya saling mendukung gitu. Jadi gue pikir tiga-tiga itu bakal jadi pengrajin emas gitu kan. Jadi maksudnya sama-sama jadi menerusin legacy ayahnya gitu kan. Tapi ini lebih bagus menurut gue, atau lebih pas jika
pada saat akhirnya mereka saling mendukung, yang satu jadi penjual, yang satu jadi manajernya ya kan, yang satu jadi pengrajinnya gitu kan. Jadi mereka saling mendukung dan ya jadi yang nerusin kerja ayahnya itu ya anak termudanya lah atau putra ketiganya lah gitu kan, yang meneruskan legasinya gitu. Ya itu sih, sorry kalau misalnya di luar ada berisik soalnya lagi nonton sinetron juga gitu kan, sorry banget. Jadi ini seperti itu, dan jadi ada pesan tersendiri sih misalnya di episode ini, jadi lebih dekat dengan orang tua, mengerti pesan orang tua. Terus akhirnya kita tahu kalau ternyata mereka nih yang tadinya renggang jadi deket lagi gitu kan, karena ini menyinggung soal ayah gitu kan. Jadi makanya ini kayak ada hubungan dengan mau sebenarnya sih, tapi balik lagi sejujurnya, ini gue harus jujur sejujurnya, memang gue udah kena spoiler men, tapi gue mencoba untuk tidak memberikan hal itu karena takutnya nanti kalian kecewa gitu kan dengan gue. Jadi makanya di sini karena udah terlanjur jauh men, gue sejujurnya aja gue pengen drop sebenarnya, jujurnya gue pengen drop. Ya alasannya simple, kalau gue mencari tahu sih gini, kalau misalkan gue mencari tahu ceritanya, gue kalau gue mencari tahu ceritanya berarti kan artinya kan gue nggak salah di sini, karena di sini emang gue emang mencari tahu, ini kesalahan gue karena akhirnya gue jadi tahu ceritanya gitu. Maksudnya dalam arti kan kebanyakan kan kalau misalkan nih kayak contoh dah, gue kasih contoh misalkan kayak gue kan suka banget sama ReZero gitu kan, dan gue pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa gitu kan, mau nggak mau gitu kan, akhirnya gue yang kepo banget, gue hype banget dengan anime, jadi mau nggak mau kan gue harus cari tahu kan kira-kira kelanjutannya seperti apa dan kira-kira nih bayangannya seperti apa gitu kan, dan akhirnya gue tahu. Dan itu kesalahan gue karena gue yang terlalu hype, dan akhirnya gue yang tadinya nonton di episode selanjutnya harusnya hype jadi nggak hype karena gue sudah tahu ceritanya. Nah makanya di sini kalau ini beda, jadi ada orang yang komen di video gue dan mengatakan kalau bla 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 bla, jadi ya udah, jadi ya gue akhirnya jadi kena gitu loh. Jadi gue nggak minta dia, tapi tahu-tahu udah kena aja gitu. Makanya gue bilang apapun itu harus dikasih peringatan men, harus dikasih peringatan di atas gitu kan, kalau ini spoiler gitu kan, baru nanti di bawahnya kalian boleh spoiler, karena nggak bakal gue baca juga gitu kan, paling gue cuma like doang gitu, tapi nggak bakal gue komentar seperti itu. Dan lucunya dia itu nulis spoiler itu jelas gitu loh, jadi emang orang pasti akan lihat, dan ini akan mempengaruhi channel gue bukan karena apa-apa. Yang tadinya orang-orang itu suka dengan reaction Kusuria Hitorigoto, mungkin gitu kan, ada orang yang biasa nonton video gua gitu kan soal Kusuria Hitorigoto gitu kan, jadi makanya dia nggak mau nonton lagi karena apa, takut kena spoiler gitu. Dan lucunya kalau misalkan nanti dia udah nggak mau nonton video Kusuria Hitorigoto lagi gitu kan, jadi akhirnya reaction gue yang lain juga kena gitu loh. Jadi mereka ini yang kena atau baca komentar spoiler itu, jadinya mereka takut masuk channel gua. Jadi ya endingnya ya paling mereka cuma ngasih komentar tinggal udah, atau mungkin mereka cuma lebih aktif di community udah gitu. Ya gua nggak ini sih, sebenarnya nggak mempermasalahkan itu, cuman maksud gua dalam artian ya nggak enak aja gua sama kalian gitu loh, yang seharusnya tidak kena jadi kena gitu loh, itu doang. Gue malah gue minta maaf kalau misalkan gue ternyata tidak bisa menjaga channel dengan baik gitu loh. Jadi gue bukan menyalahkan kalian, enggak, maksudnya dalam artian yang tadinya kalian udah seneng atau nyaman sama gue gitu kan, terus kalian ngelihat komentar spoiler, otomatis kalian bete dong. Makanya gue minta maaf gitu, gue minta maaf banget kalau misalkan kalian terspoiler karena komentar gue gitu kan, atau komentar channel gue. Ya maaf aja, soalnya gini, emang gue sebenarnya belum butuh moderator gue, atau gue sebenarnya belum butuh admin karena channel gue masih kecil men, dan gue juga nggak punya duit untuk untuk mempekerjakan admin gitu. Karena gue yakin banyak kok teman-teman gue di komentar yang sebenarnya manga reader itu, banyak banget itu, dan dia juga orangnya nggak mau ngasih tahu, nggak mau spoilerin gue. Jadi dia respect sama gue gitu, atau respect sama teman-teman yang lain gitu kan, kalau dia tidak mau ngasih spoiler itu gitu kan. Jadi makanya di sini banyak kok teman-teman yang manga reader, terus dia lebih keep agar menjaga hype gua gitu kan, atau menjaga hype teman-teman gitu kan yang anime only seperti itu kan. Tapi ya itu men, karena gua masih channel kecil, belum punya penghasilan, jadi makanya gua belum bisa
bayar admin gitu atau bayar moderator. Ya kalau misalkan kalian mau pengen minta jadi moderator tapi nggak dibayar mah gue monggo banget gitu loh. Tapi kan nggak enak juga men. Jadi dia harus on time juga, bukan on time sih, harus standby 24 jam juga gitu kan, karena ya begitu. Jadi takutnya nanti gua apa namanya udah ngasih kalian jadi moderator, atau mungkin misalnya ada salah satu orang yang gue tunjuk jadi moderator terus kalian udah kerja dengan baik, gue malah makin gak enak gitu kan karena nggak dibayar gitu kan. Jadi gitu, jadi gue tetap ini sih, tetap apa namanya memperhitungkan hal itu. Jadi makanya karena channel gue belum gede, nanti kalau channel gue udah gede baru gue bakal tunjuk ya kan, minimal gue udah punya penghasilan sendiri gitu kan, untuk YouTube ya khususnya ya gitu kan. Jadi nanti gue bakal tunjuk gitu kan admin atau moderator apa gitu kan yang kira-kira memenuhi kualifikasi gitu kan. Gue udah punya bayangan sih siapa yang layak untuk jadi moderator gue gitu kan di channel ini gitu kan, dan pastinya orang lama gitu. Jadi makanya di sini ya kita lihat gitu kan kira-kira apakah saat ini gue perlu atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kalian dengan senang hati gitu kan menyodorkan nama gitu kan, atau menyodorkan diri gitu kan, bang gue mau kok jadi moderator atau admin lu, dan gue akan mencoba untuk menghapus beberapa spoiler yang gue tahu, dan untuk menjaga hype agar si abang ini nontonnya lebih enak atau lebih nyaman, nggak apa-apa, boleh banget lu isi di komentar gitu, nggak apa-apa. Tapi ya itu mungkin gue belum bisa bayar, maksudnya gue belum bisa, nggak bisa ngejanjiin gue bisa bayarin kalian gitu kan, atau bayarin orang itu gitu kan yang jadi admin. Jadi mungkin ya insya Allah sih ya nanti kalau udah kelihatan duitnya di YouTube baru nanti gue bisa bayar gitu. Jadi makanya di sini ya doain aja sih. Gue harapan gue sih, ini harapan gue bulan ini keluar gitu loh. Tapi kalau nggak ada ya paling nunggu bulan depan lagi. Karena sejujurnya aja men, ini gue terus terang aja sih biar kalian juga tahu gitu kan sama ini apakah bikin YouTube itu enak apa enggak gitu. Sebenarnya baik lagi men, karena gue ini cuman hobi gitu kan bikin YouTube gitu kan. Jadi kan akhirnya kan yang terjadi adalah sekarang nih penghasilan gue ini agak lumayan tapi nggak bisa diambil. Kenapa? Karena belum mencapai persyaratan. Jadi kalau misalkan duitnya itu belum cukup maka nggak bisa diambil. Nah makanya di sini yang terjadi adalah ini tinggal dikit lagi men. Jadi makanya di sini kalau misalkan sudah mencapai angka batas maka baru bisa gue ambil. Makanya gue semoga aja nih, ini kan Januari udah mau habis. Jadi kalau misalkan nanti Januari bisa diambil, ya gue semoga aja sih gitu di bulan Februari nanti udah bisa dapat hasilnya gitu kan. Jadi pertama kali gue dapat penghasilan dari YouTube gitu kan. Tapi kok misalkan ternyata belum mencapai batasnya, maka harus ditunda Maret gitu. Jadi makanya di sini gue pengen tahu nih apakah angkanya sudah mencapai batas apa enggak nih kayak gitu kan. Jadi tinggal dikit lagi men. Jadi tinggal berapa ribu lagi gitu kan untuk bisa mendapatkan batasan gitu kan agar bisa diambil gajinya gitu kan. Jadi ini pertama kali juga nih men gue dapat gaji dari YouTube gitu kan. Jadi makanya mungkin teman-teman yang mungkin punya pandangan ke gue gitu kan, kalau misalkan bang lu tuh kan channel gede terus lu kan pasti punya duit banyak bla 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 sebagainya, kata siapa gitu. Justru malah gue baru ngerasain gajian nih mungkin tahun ini gitu kan. Jadi makanya di sini emang susah nyari duit YouTube tuh seret. Kalau lu mau cari duit di aplikasi lain kayak TikTok, kayak di tempat-tempat lain mungkin itu bisa gitu kan, karena lebih kenceng lah duitnya gitu kan. Atau mungkin kayak di Station gitu kan mungkin bisa gitu. Tapi kalau di YouTube tuh seret banget men. Jadi kalau lu nonton 1000 view dengan beberapa jam aja ya penghasilannya nggak seberapa gitu. Tapi itu gue bener-bener terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton gue dengan apa namanya bisa dibilang ya masih nontonin gue, terus masih nge-like gue, masih subscribe gue, masih ngikutin channel gue. Itu tuh udah termasuk seneng bagi gue gitu kan. Jadi makanya di sini itulah yang balik lagi ke titik awal tadi. Kalau misalkan nantinya ada spoiler yang berdatangan, jadi orang-orang pasti akan takut dengan channel gue kayak gitu. Jadi orang pasti akan emoh atau nggak mau nengokin channel gue lagi. Paling cuma ngasih komentar di community dan sebagainya. Makanya gue minta maaf aja buat teman-teman yang dirasa kalau misalkan ada beberapa video gue yang tertinggal di komentar, terutama spoiler gitu kan, dan itu membuat kalian tuh jadi kurang hype-nya dengan animenya gitu. Jadi gue minta maaf sih. Tapi kalau gue pribadi ya gue minta terima kasih buat teman-teman yang masih stay
kalau misalkan ada yang beberapa orang-orang yang udah terkena spoiler tapi masih support gua gitu kan. Jadi makanya gue minta terima kasih banget sih buat kalian yang sudah support gua. Ya itu jadi gua sorry banget jadi panjang gitu kan, tapi ya ini penting sih biar teman-teman bisa jelas gitu kan, kenapa sih bang lu kusurnya agak lama gitu kan. Ya itu main karena gue udah mulai kurang hype gue gitu kan dengan anime ini, tapi gue menjaga karena emang udah panjang juga, udah jauh juga gitu kan perjalanan gue ke Surya, jadi nanggung kalau misalkan akhirnya kena drop cuman gara-gara spoiler. Jadi makanya gue coba untuk melihat cerita-cerita yang belum kelihatan aja gitu. Ya masih balik kusuk, kalau bisa di-share saja notifikasinya dari gue, dan sampai ketemu di selanjutnya. Bye.